Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiza Kurnia dari kelas 74 Akuntansi akan mempresentasikan mengenai perkembangan akuntansi di BUMN perkebunan di Indonesia. Baiklah, BUMN perkebunan yang terdiri dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN 1) sampai dengan PTPN 14 ditambah dengan PT Raja Wali Nusantara Indonesia atau RNI sepakat bersinergi mengimplementasikan IFRS dalam pelaporan keuangan yang sudah mulai diberlakukan secara bertahap dalam laporan keuangan tahun 2011 dan akan diberlakukan secara penuh dalam laporan keuangan tahun 2012. Bagi Indonesia, standar akuntansi yang berlaku umum adalah PSAK yang belum mengadopsi penuh standar akuntansi internasional atau IFRS. Standar akuntansi yang digunakan di Indonesia masih mengacu pada US GAAP atau United States Generally Accepted Accounting Standard. Dengan kondisi PSAK sedemikian yang juga berlaku bagi BUMN perkebunan akan menjadi penghalang dan hambatan bagi BUMN perkebunan dalam memasuki pasar global, khususnya bagi BUMN yang akan melakukan listing di Bursa Efek Indonesia. Ini dikarenakan laporan keuangan yang tidak standar dan dapat diinterpretasikan berbeda oleh calon investor. Mempertimbangkan hal tersebut, seluruh BUMN perkebunan bertindak proaktif bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI melakukan konvergensi PSAK yang masih mengacu pada US GAAP menjadi PSAK yang berbasis IFRS. Di mana tujuan dari konvergensi ini adalah agar informasi keuangan yang dihasilkan dapat diperbandingkan serta mempermudah dalam melakukan analisis kompetitif, meningkatkan kualitas standar akuntansi keuangan, meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan, meningkatkan transparansi keuangan, menurunkan biaya modal dengan membuka peluang penghimpunan dana melalui pasar modal, serta efisiensi penyusunan laporan keuangan. Dengan keuntungan konvergensi PSAK berbasis IFRS, terdapat satu standar akuntansi yang sama dan digunakan oleh seluruh negara. Ini akan mendorong investor untuk masuk ke pasar modal Indonesia, dikarenakan mutu dari laporan keuangan yang dihasilkan memiliki kredibilitas tinggi, pengungkapan yang lebih luas, informasi keuangan yang relevan dan akurat, serta dapat diperbandingkan. Dan yang paling penting, laporan keuangan tersebut dapat diterima secara internasional dan mudah untuk dipahami. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Chart of Account. Chart of Account adalah suatu daftar rangkaian akun-akun yang sudah disusun secara sistematis dan teratur dengan menggunakan simbol-simbol huruf, angka, ataupun paduan antara keduanya. Jenis akun yang ada dalam sistem informasi akuntansi harus diberi kode atau nomor yang bisa dikelompokkan ke dalam 6 kategori utama. Antara lain, yang pertama, aset atau harta, yang kedua, liabilitas atau kewajiban, yang ketiga, ekuitas atau modal, yang keempat, pendapatan, yang kelima, harga pokok penjualan atau HPP, yang keenam, beban-beban. Jenis-jenis chart of account adalah angka atau numerik, huruf, alfabet, dan campuran angka serta huruf. Adapun manfaat metode pembuatan chart of account adalah yang pertama, catatan-catatan atau data yang ada lebih mudah dikontrol, lebih mudah dibandingkan, dan dianalisis dengan tepat, dan dapat digunakan oleh pengguna yang bersangkutan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, memudahkan dalam memperbaiki data-data atau catatan-catatan yang mengalami perubahan yang disebabkan oleh kesalahan pengguna atau terjadinya transaksi tambahan. Yang ketiga, mempermudah dalam memproses hasil-hasil catatan atau data yang telah diperoleh dan pemrosesan tersebut akan lebih terkontrol dengan baik. Yang keempat, memudahkan dalam menyusun laporan keuangan. Yang kelima, memudahkan dalam membaca laporan sehingga pihak yang berkaitan dapat mengambil keputusan dengan mudah dan tepat. Adapun syarat dalam pembuatan chart of account adalah yang pertama, nomor harus unik, artinya setiap nomor hanya digunakan untuk satu akun perkiraan saja. Yang kedua, akun perkiraan dimasukkan ke dalam kelompok atau subkelompok, contoh kas,
piutang dan peralatan dimasukkan ke dalam aktiva lancar. Yang ketiga, perkiraan yang berkaitan hendaknya disusun secara berurutan, contohnya piutang dagang dengan piutang lain-lain. Yang keempat, penomoran harus diusahakan tidak terlalu ketat, alasannya akan memudahkan jika terjadi penambahan sejumlah akun baru. Yang kelima, nama akun rekening sebaiknya disingkat dengan jelas, contohnya beban perjalanan dinas lebih baik daripada beban perjalanan luar kota bagi direksi. Chart of account pada perusahaan perkebunan biasanya terdapat akun tanaman bermenghasilkan TBM dan tanaman siap produksi atau TSP. Semua pengeluaran biaya untuk pembibitan, pemupukan, dan lain sebagainya sebelum pohon atau kebun kita panen bisa kita alokasikan ke akun TBM. Sementara ketika tanaman tersebut sudah mampu menghasilkan, maka bisa kita relax TBM dari tanaman tersebut ke akun TSP. Akun TSP ini biasanya masuk kategori aktiva tetap yang mana nantinya bisa disusutkan. Selanjutnya yaitu proses costing. Penetapan proses costing atau biaya proses mengacu pada metode akuntansi biaya yang digunakan untuk membebankan biaya produksi ke barang yang diproduksi secara massal. Perusahaan besar yang memproduksi persediaan secara massal menggunakan kalkulasi biaya proses untuk menghitung jumlah total biaya langsung dan tidak langsung yang terkait dengan produk yang diselesaikan dan dibiarkan dalam proses pada tahap akhir periode tertentu. Sebuah perusahaan dapat menggunakan metode proses costing yang berbeda untuk menentukan total biaya yang dikeluarkan sebelum, selama, dan setelah produksi, serta jumlah unit yang akan diproduksi. Adapun beberapa metode dalam proses costing yaitu bisa menggunakan biaya standar, rata-rata tertimbang, dan first in first out. Adapun langkah-langkah metode penetapan biaya proses adalah yang pertama, analisis persediaan. Langkah pertama dalam menghitung biaya proses adalah menganalisis persediaan dengan mengevaluasi arus biaya persediaan. Dengan menentukan biaya setiap proses produksi, perusahaan dapat menentukan jumlah persediaan yang diperhitungkan pada awal periode, jumlah yang diselesaikan selama periode akuntansi, dan berapa banyak persediaan yang tersisa sebagai dalam proses pada akhir periode akuntansi. Langkah selanjutnya yaitu konversi biaya persediaan. Langkah kedua dalam menghitung biaya proses adalah mengubah setiap persediaan yang dianggap sebagai dalam proses pada akhir periode menjadi sejumlah unit yang sama. Yang ketiga, hitung biaya yang berlaku. Kemudian setelah mengubah setiap persediaan menjadi jumlah yang setara dalam unit yang diproduksi, hitung total biaya, baik tidak langsung maupun langsung, yang diakumulasikan melalui proses manufaktur. Jumlah ini kemudian diterapkan antara persediaan yang telah selesai dan persediaan yang tersisa dalam proses. Biaya produksi tidak langsung dan langsung meliputi biaya persediaan pada periode awal dan biaya yang terakumulasi selama periode tersebut. Langkah yang keempat yaitu hitung biaya per unit. Setelah kita menghitung semua biaya yang terkait dengan proses produksi untuk persediaan lengkap dan dalam proses, hitung biaya per unitnya. Ini termasuk biaya untuk unit yang telah selesai dan setara dengan unit yang sudah jadi pada akhir periode akuntansi. Langkah yang terakhir, tentukan biaya untuk produk yang lengkap dan tidak lengkap. Pisahkan biaya dengan mengalokasikan jumlah yang sesuai ke jumlah produk yang diselesaikan, serta kepersediaan yang dianggap dalam proses pada akhir periode. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana perlakuan akuntansi aktivitas agrikultur. Aktivitas agrikultur merupakan jenis kegiatan operasi yang dilakukan oleh entitas untuk memanajemen transformasi biologis dan panen aset biologis, yang dimana diatur pelakuan akuntansinya secara khusus dalam PSAK 69 tentang agrikultur. Sektor agrikultur terbagi menjadi beberapa subsektor, yaitu peternakan, perkebunan, perikanan, kehutanan, hortikultura, dan florikultura. Entitas yang bergerak dalam bidang agrikultur memiliki dan mengelola aset berupa tanaman perkebunan atau hewan ternak yang cenderung lebih rumit pelakuannya dibandingkan dengan aset lain.
Adapun langkah-langkah perlakuan akuntansi atas aktivitas agrikultur, yang pertama, untuk pengakuannya, perlakuan akuntansi atas aktivitas agrikultur dilakukan dengan cara mengakui hasil dari aktivitas agrikultur yang dapat berupa tanaman produktif, aset biologis, dan produk agrikultur. Sehingga pengakuan aktivitas agrikultur ini dapat dikatakan sebagai tahap awal yang mempengaruhi nilai pada aset biologis. Yang kedua, pengukuran. Pengukuran atas aktivitas agrikultur dilakukan dengan melakukan pengakuan aktivitas agrikultur. Kedua hal tersebut saling bersinggungan satu sama lain karena aspek yang telah diakui tersebut perlu diketahui nilainya. Pengukuran aktivitas agrikultur sendiri dilakukan dengan menilai biaya-biaya yang telah dilakukan untuk membuka lahan perkebunan, melakukan pembibitan, merawat tanaman, hingga sampai panen. Selanjutnya yang ketiga yaitu pencatatan. Langkah selanjutnya adalah melakukan pencatatan berupa penjurnalan sebesar nilai yang telah diukur. Nilai yang dimaksud adalah aktivitas dari agrikultur yang dilakukan dan juga pencatatan nilai aset biologis serta produk agrikultur. Terdapat juga pencatatan dari reklasifikasi yang dilakukan dan keuntungan atau kerugian yang dialami akibat dari penggunaan nilai wajar sebagai metode pengukuran aset biologi. Proses tahapan pencatatan dilakukan sejak terjadinya biaya dikeluarkan untuk melakukan aktivitas agrikultur yang berarti saat persiapan lahan untuk tanaman, penanaman, perawatan sampai pada saat siap panen. Yang keempat, penyajian dan pengungkapan. Proses penyajian dan pengungkapan atas aktivitas agrikultur dalam laporan keuangan berupa nilai dari aset biologis dan tanaman produktif. Hal ini karena aktivitas yang dilakukan telah dilakukan oleh perusahaan merupakan langkah untuk memberikan manfaat kepada aset biologis dan tanaman produktif. Selain itu, aktivitas agrikultur merupakan biaya yang dikeluarkan dan seperti yang dijelaskan sebelumnya, besaran nilai biaya tersebut dialokasikan kepada nilai dari aset biologis dan tanaman produktif. Selanjutnya, laporan keuangan pada akuntansi perkebunan. PSAK 69 memuat pengaturan tentang perlakuan akuntansi untuk aset agrikultur menggunakan pendekatan aset biologis. Aset biologis dalam IAS 41 didefinisikan sebagai tumbuhan dan hewan yang hidup. Untuk memahami penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan pendekatan aset biologis membutuhkan pengetahuan akan arti laporan keuangan yang sesungguhnya. Laporan keuangan dapat diartikan sebagai laporan yang menggambarkan posisi harta, hutang, modal, dan hasil operasi usaha selama satu periode tertentu. Laporan keuangan tersebut terbagi menjadi 5 jenis laporan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan modal, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Aset biologis memiliki konsekuensi pada semua jenis laporan tersebut, sehingga penting untuk memahami bagaimana laporan keuangan dibuat untuk akuntansi perkebunan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.